Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita belajar soal TKP ya, membahas soal TKP, tes karakteristik kepribadian. Nah, pada tes karakteristik kepribadian ini setiap pilihan gandanya mendapat poin dari 1 sampai 5 ya. Kalau bisa teman-teman dapat poin 5 semuanya. Oke, kita simak pembahasannya. Let's start. Soal nomor 6. Proposal kerjasama yang dibuat tim Anda sudah selesai dikerjakan dan siap dikirimkan via email pada klien. Namun tiba-tiba salah satu anggota Anda mengatakan bahwa ternyata masih ada beberapa data yang belum diolah karena dia kurang memahami cara menggunakan program pengolahan data yang ada. Dalam kondisi tersebut, sikap Anda sebagai sesama anggota tim adalah, jadi misalkan kalian membuat laporan, ternyata laporan yang Anda buat itu tidak sempurna, ada teman yang mengingatkan apa yang harus Anda lakukan. A. Meminta rekan anggota lain yang mengerti cara program tersebut untuk mengajarinya. B. Tidak mau tahu dan tetap memintanya mengolah data yang tersisa secepat mungkin. C. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. D. Mengerjakan sendiri data yang tersisa agar dapat selesai tepat waktu. E. Memarahi anggota tersebut karena tidak melaporkan data yang belum diolah lebih awal. Oke, kita lihat jawabannya. Skor 5 yaitu C. Kita lihat C seperti apa. Meminta bantuan anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Kita lihat pembahasannya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kerja sama kelompok. Sebagai sesama anggota tim, jika Anda mendapati data yang diolah rekan Anda belum selesai, sementara data harus segera dikirim, jadi kata kuncinya di sini harus segera dikirim ya. Kata kuncinya harus segera dikirim pada klien. Maka sikap yang tepat adalah meminta anggota lain untuk saling membantu mengolah data yang tersisa. Jadi memang harus segera dikirim. Otomatis kalau memang kalian tahu, otomatis kan data tadi udah sempurna gitu ya, nggak sampai kurang. Di sini ada kata kuncinya, ada data yang belum sempurna. Otomatis teman-teman harus meminta bantuan anggota lain. Oke, next ke soal nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Anda nanti kalau misalkan teman-teman ngerjain soal TKP, buat yang muslim ya, sebelum baca soalnya baca sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, misalkan seperti itu ya, salat yang pendek. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan
konstruksi bangunan. Anda dan senior Anda diminta pimpinan untuk meninjau jalannya proyek di luar kota. Namun jelang 3 hari terakhir pengawasan, senior Anda tidak pernah muncul di lapangan karena berbagai alasan. Padahal laporan kerja yang diberikan harus dibuat seobjektif mungkin. Jadi laporan yang dibuat tuh harus bener-bener real ya. Sementara pengawas lapangannya tuh nggak pernah ada gitu. Gimana sikap Anda? Yaitu apakah kita menutupi pengawas kita dan lain sebagainya. Itu di sini ada pilihannya ya. A. Berani berkata tegas dan segera melaporkan perbuatan senior tersebut kepada atasan. B. Membiarkan saja hal tersebut karena menyelesaikan laporan proyek adalah prioritas saya. C. Menyebarkan gosip di antara karyawan mengenai sikap kerja senior tersebut di lapangan. D. Menyelesaikan tugas pengawasan sebagaimana mestinya sambil mengingatkan senior akan tugas kerjanya. Kemudian ya, E. Tetap memberikan laporan kerja sebaik mungkin demi jalannya proyek meskipun saya merasa sangat kesal. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nomor 7, aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Jika Anda harus menyelesaikan tugas sebaik mungkin, sementara rekan kerja Anda tidak kooperatif alias males-malesan, maka sikap yang tepat adalah tetap menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya sambil mengingatkan senior akan tugas kerjanya. Kita lihat jawaban D. Nah, menyelesaikan tugas pengawasan sebagaimana mestinya sambil mengingatkan senior akan tugas kerjanya. Jadi perlu digarisbawahi, seorang bawahan, peribahasanya adik kelas, kalau mengingatkan kakak kelas yang salah itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Sebagai anggota mengingatkan pimpinannya tidak salah. Sebagai junior mengingatkan senior tidak ada salahnya. Jadi kata kuncinya itu ya. Suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya, warga tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan antara warga. Sikap Anda adalah A. Berusaha mengingatkan warga tersebut agar tidak bersikap egois dan segera membuka jalan. B. Menahan diri untuk terlibat dalam masalah tersebut. C. Melaporkan hal tersebut pada pihak berwenang agar warga tersebut mendapat teguran keras. D. Bersama-sama warga lainnya langsung merusak pembatas jalan tersebut. E. Mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa
untuk duduk bersama mencari solusi. Kita lihat jawabannya. Skor 5 yaitu E. Mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi. Jadi bersengketa misalkan lahannya itu kan nggak jelas ya. Nanti apakah warga yang bersengketa itu membayar, misalkan tanah yang digunakan jalan itu dibayar atau bagaimana kan didiskusikan, intinya seperti itu ya. Tetap ada solusinya, apakah orang yang menutup jalan tadi itu minta ganti rugi atau dan lain sebagainya, kan bisa jadi seperti itu. Oke. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek sosial budaya. Sebagai anggota masyarakat, untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga, sikap yang paling tepat adalah mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama mencari solusi. Nomor 9. Sebagai seorang pemborong berpengalaman, Anda mendapatkan seorang klien yang tiba-tiba ingin mengubah beberapa barang pesanannya karena suatu alasan. Namun, barang-barang tersebut cukup langka di pasaran. Sikap Anda adalah A. Menolak mengganti barang tersebut dengan memberikan alasan yang logis. B. Menginformasikan pada klien mengenai kendala yang ada dan meminta kebijakannya. C. Menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. D. Menyarankan klien untuk mengganti barang yang diminta dengan barang yang lain yang lebih mudah didapatkan. E. Mencoba memenuhi semua permintaan klien meskipun jumlahnya tidak sesuai permintaan. Pembeli adalah raja, klien adalah raja. Apa yang harus Anda lakukan terhadap permintaan klien tersebut? Kita lihat jawabannya, opsi 5 yaitu C. Poin 5 yaitu C ya. Poin 5 opsi C. Menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencari barang yang diminta. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kreativitas dan inovasi. Dalam soal, Anda sebagai pemborong mengalami kendala saat harus memenuhi permintaan klien karena barang yang diminta sulit didapatkan, sehingga sikap yang paling tepat sehingga permintaan klien terpenuhi adalah menghubungi rekan sesama pemborong untuk membantu mencarikan barang yang diminta. Jadi memang seperti itu ya. Misalkan ini intinya langkah pertama dulu. Misalkan kalian punya kliennya minta barangnya itu diganti dengan barang-barang tertentu. Kalau misalkan di pasar A, di pasaran kabupaten Anda misalkan, barangnya nggak ada, kalian kan pasti punya relasi ya, pemborong lain misalkan, aku tolong dong cariin barang seperti ini, ada nggak? Nah, misalkan seperti itu intinya langkah pertama. Langkah pertama apa yang harus teman-teman lakukan? Otomatis kan kalian harus menghubungi relasi dulu. Insya Allah mungkin pemborong lain lebih mudah menemukannya. Nanti masalah uangnya pikir belakang gitu kan. Ada komisi-komisinya nanti dipikir belakang seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Saat Anda dipercaya menjadi panitia pembagian jatah kurban, Anda melihat antrian yang mengular, antriannya panjang ya, dan beberapa pengantri mulai tidak sabaran.
Sementara loket pembagian hanya ada 2. Sikap Anda adalah A. Jika memungkinkan, akan membuka loket tambahan agar antrian tidak terlalu panjang. B. Membagikan air minum gratis dan penuduh darurat sebagai pengantri tidak terlalu lelah menunggu. C. Membuat nomor antrian dan panggilan bergilir sehingga antrian tidak terlalu panjang. D. Meminta saran dari rekan panitia yang lain agar segera dicarikan solusinya. E. Meminta pengantri untuk bersabar dan mengantri dengan teratur agar pelayanan berjalan lancar. Pilihlah cara paling cerdas di antara kelima poin tersebut. Ini adalah soal yang paling mudah sendiri. Kita lihat jawaban yang dapat poin 5 ya. Yang dapat skor 5 yaitu C. Kita lihat. Membuat nomor antrian dan panggilan bergilir sehingga antrian tidak terlalu panjang. Sama seperti kita di bank ya. Kita ngantri aja kadang 2 jam. Meskipun kita punya nomor antrian, tapi kadang itu sampai 2 jam. Ada yang nunggu di luar juga gitu kan. Oke, kita bahas soal nomor 10 ya. Aspek yang dinilai dalam soal di atas adalah aspek kreativitas dan inovasi. Sebagai salah satu panitia kurban, agar pembagian jatah kurban berjalan lancar dan baik, sikap yang paling tepat mengatasi masalah dalam soal adalah membuat nomor antrian dan panggilan bergilir sehingga antrian tidak terlalu panjang. Nah, itu tadi 5 soal TKP ya. Insya Allah kita belajarnya sedikit-sedikit, nggak usah banyak. Yang penting kalian bisa mencerna, bisa mengerti apa sih maunya soal. Maunya soal yang pertama, teman-teman harus menjawab langkah pertama apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.